Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar sobat semuanya, di mana saja Anda berada? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sharing kembali tentang analisis kelayakan bisnis untuk PKM ya, untuk program kreativitas mahasiswa. Termasuk di sini kita akan bahas tentang SWOT ya, SWOT analisis. Nah, analisis kelayakan bisnis untuk program kreativitas mahasiswa atau PKM adalah proses yang bertujuan untuk mengevaluasi nantinya kalau ada ide bisnis yang akan diajukan oleh mahasiswa dalam rangka mengikuti kompetisi PKM ya, baik tingkat universitas ataupun nantinya akan dikirim ke Dikti ya. Nah, program ini dirancang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk memastikan bahwa ide bisnis yang diajukan memiliki peluang sukses ya, perlu kita analisis kelayakan bisnisnya. Ini sangat diperlukan ya. Jadi itu hal-hal yang kita akan lakukan mulai dari materi yang sebelumnya, bagaimana membuat ide yang baik, bagaimana caranya sudah kita jelaskan. Yang pertama analisisnya adalah analisis pasar ya. Jadi identifikasi pasar sasaran, tentukan ya siapa target pasar untuk produk ataupun jasa yang akan kita kembangkan ya. Nah, ini bisa mencakup segmen usia ya, kemudian jenis kelamin, kemudian pekerjaan dan karakteristik lain yang relevan tentunya ya. Kemudian analisis kebutuhan pasar, kita evaluasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh target pasar tersebut. Kemudian ditentukan apakah produk atau jasa yang diajukan dapat memenuhi kebutuhan tersebut atau memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang ada. Kemudian kita lakukan analisis pesaing ya, kompetitor ya. Kita lakukan analisis terhadap pesaing atau kompetitor kita yang sudah ada di pasar. Kemudian dilakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing serta peluang untuk diferensiasi produk atau produknya yang kita akan luncurkan nantinya. Kemudian yang kedua, kita lakukan analisis produk ataupun jasa ya, inovasi dan keunggulan. Jadi nanti harus ditentukan aspek inovatifnya dari produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Apa yang membuat produk atau jasa ini berbeda dan lebih unggul dari yang sudah ada di pasar. Ini penting ya, apa keunggulan dari produk kita ini ya, dan inovasi yang mungkin membantu ya lebih unggul dari yang lain. Kemudian prototipe dan pengujian. Jadi jika memungkinkan ya, buat prototipe ya atau contoh produk dari produk yang akan ditawarkan dan dilakukan pengujian awal untuk mendapatkan masukan dari target pasar nantinya ya. Itu analisis produk ataupun jasa yang akan kita luncurkan. Nah, yang ketiga adalah analisis teknis dan operasional. Misalnya ya, ketersediaan sumber daya. Kita identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi ataupun pengembangan jasa, termasuk bahan bakunya ya. Bahan bakunya dari mana? Ini ya harus diperhatikan juga. Kemudian teknologinya juga bagaimana, dan termasuk di situ adalah tenaga kerja. Nah, proses produksi ataupun pengembangan nantinya. Jadi, deskripsikan proses produksi ataupun pengembangan jasa secara detail ya, termasuk waktu yang diperlukan dan potensi hambatan yang mungkin terjadi atau yang mungkin kita hadapi nantinya. Nah,
Berikutnya adalah manajemen operasional. Kita tentukan bagaimana operasional bisnis akan dikelola, termasuk misalnya jadwal kerja, pengadaan bahan baku, dan manajemen distribusi. Ya, itu beberapa hal yang tentang analisis teknis dan operasional. Yang keempat itu adalah analisis finansial. Jadi kita estimasikan biaya, ya, biayanya, ya, dilakukan estimasi biaya awal misalnya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis tersebut, ya, termasuk biaya produksi, pemasaran, ya, dan distribusi. Kemudian kita lakukan proyeksi pendapatan. Jadi dibuat proyeksi pendapatan berdasarkan analisis pasar dan harga yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis titik impas atau break even point, ya. Ditentukan kapan bisnis akan mencapai titik impas, yaitu ketika pendapatan sama dengan biaya total, sehingga bisnis mulai menghasilkan keuntungan nantinya, ya. Kemudian dilanjutkan kelayakan investasi. Jadi kita evaluasi apakah investasi yang diperlukan sesudah atau sudah sesuai dengan potensi pendapatan yang kita harapkan nantinya, ya. Itu analisis finansial. Kemudian berikutnya adalah analisis hukum dan regulasi, ya, termasuk di dalamnya adalah kepatuhan regulasi. Jadi pastikan bahwa bisnis yang diajukan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk izin usaha, perlindungan konsumen, dan kekayaan hak atau kekayaan intelektual, ya. Kemudian aspek legalnya, di sini kita akan evaluasi apakah ada resiko hukum, ya, yang mungkin timbul, yang mungkin terjadi, dan bagaimana cara mengatasi kalau itu timbul. Nah, ini ya termasuk analisis hukum dan regulasi nantinya. Kemudian berikutnya yang keenam itu analisis sosial dan lingkungan. Jadi dampak sosial perlu kita perhitungkan, ya, dengan cara apa? Kita evaluasi dampak sosial dari bisnis ini. Nah, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau kontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial yang mungkin terjadi. Kemudian termasuk di situ adalah dampak lingkungan. Pertimbangkan dampak lingkungan dari bisnis, ya, termasuk penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan limbah, ya, kalau ada. Ya, jadi penting itu. Nah, yang ketujuh, penilaian risiko atau manajemen risiko, ya, kita identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis yang kita akan lakukan, ya, seperti risiko pasar, risiko produksi, dan risiko keuangan. Jadi juga dilakukan strategi mitigasi, ya. Kita kembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut, ya, atau risiko yang mungkin terjadi agar tidak menghambat keberhasilan bisnis kita. Yang kedelapan, ya, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi ringkasan temuan, ya, dari identifikasi yang ada. Kita buat ringkasan dari semua temuan di atas dan ditentukan, ya, apakah ide bisnis tersebut layak untuk diimplementasikan dalam konteks PKM atau program kreativitas mahasiswa yang kita akan lakukan, ya. Kemudian rekomendasi, ya, berikan rekomendasi langkah selanjutnya. Apakah ide bisnis tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut atau kita lakukan modifikasi, amati, tiru, modifikasi, atau sudah siap untuk dijalankan. Nah, melalui analisis kelayakan bisnis ini, tim mahasiswa ataupun siapa termasuk pembimbing dapat memastikan bahwa ide bisnis yang diajukan dalam PKM tidak hanya inovatif tetapi juga memiliki dasar yang kuat nantinya direalisasikan dan memberikan dampak positif baik secara finansial maupun sosial.
Oke, kita lanjutkan lebih detail lagi ya dengan evaluasi potensi keberhasilan ide bisnis ini menggunakan analisis SWOT ya. Ini sudah banyak dilakukan atau banyak digunakan. Jadi analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan kita atau strength ya. Kemudian kelemahan kita atau weakness ya. Kemudian peluang opportunities ya dan ancaman atau threat dari sebuah ide bisnis nantinya. Nah, dari sini nanti kita bisa ya menganalisis ya. Kita dapat memahami bagaimana berbagai faktor internal dan eksternal akan mempengaruhi potensi keberhasilan bisnis kita nantinya yang akan dibuat. Nah, berikut ini adalah cara melakukan analisis SWOT ya untuk mengevaluasi potensi keberhasilan ide bisnis yang akan dilakukan ya. Kita mulai dari strength atau kekuatan, keunggulan produk ataupun layanan ya. Kita identifikasi apakah yang membuat produk atau layanan kita unik ya dan superior dibandingkan dengan pesaing ya, lebih unggul dari yang lain ya, entah produk entah ataupun layanan ya. Kemudian apakah ada inovasi yang memberikan nilai tambah ya untuk produk atau layanan atau kegiatan yang akan kita lakukan ya, atau bisnis yang dilakukan. Nah, berikutnya adalah sumber daya yang dimiliki. Kita tinjau sumber daya yang dimiliki seperti keahlian tim kita yang kita punya ya. Kemudian teknologinya bagaimana? Kemudian jaringan distribusi nantinya kalau produk itu sudah siap dipasarkan, ataupun modal yang kuat ya. Modal kita seperti apa? Kemudian berikutnya adalah reputasi dan citra merek ya. Jika kita sudah memiliki reputasi baik atau merek yang kuat, ini bisa menjadi kekuatan utama dalam bersaing di pasar nantinya ya. Contoh misalnya ya, produk kami itu menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan ya, dan memiliki kualitas premium yang sulit ditiru oleh pesaing ya. Nah, seperti itu ya. Jadi produk kita bisa klaim ya, bisa menyampaikan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Nah, dibuktikan nanti di dalam implementasi ataupun pelaksanaannya ya, dan sudah ada bagaimana kita sudah siap ya untuk bagaimana kita menyiapkan produk tersebut. Nah, berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Nah, keterbatasan sumber daya misalnya ya, kita evaluasi apakah ada keterbatasan sumber daya seperti kurangnya modal, teknologinya seperti apa, atau teknologinya belum ada ya, atau keahlian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ya. Nanti dikaitkan dengan ini seperti sebanyak apa kelemahan nanti ya. Kemudian kualitas produk atau layanan, kita identifikasi aspek-aspek produk atau layanan yang mungkin belum sempurna ya, baru merintis atau memerlukan perbaikan nantinya di dalam prosesnya nantinya. Nah, berikutnya adalah proses internal. Kita analisis proses bisnis yang mungkin kurang efisien atau membutuhkan perbaikan. Contoh misalnya ya, produk kita masih memerlukan pengembangan lebih lanjut ya, untuk memenuhi standar industri tertentu atau SNI ya, standar nasional Indonesia misalnya ya, dan tim kami kurang berpengalaman dalam pemasaran digital. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita melihat weakness atau kelemahan ya. Berikutnya adalah opportunities ya, atau peluang ya, tren pasar ya yang lagi terjadi. Misalnya kita identifikasi tren pasar yang bisa kita manfaatkan seperti peningkatan permintaan untuk produk yang ramah lingkungan atau perkembangan teknologi baru yang bisa kita aplikasikan. Kemudian pasar yang belum terjangkau ya, cari peluang ya, blue ocean atau pasar baru ya. Cari peluang untuk memasuki pasar baru yang belum dieksplorasi oleh pesaing, seperti segmen demografis,
yang baru ya, atau wilayah geografis yang belum terjangkau oleh kompetitor kita. Kemudian kebijakan dan regulasi. Jadi kita perlu tinjau kebijakan atau regulasi baru yang dapat memberikan keuntungan bagi bisnis kita nantinya. Seperti insentif pajak atau dukungan pemerintah untuk startup ya. Jadi di masing-masing daerah tentunya berbeda ya. Mudah-mudahan di daerah kita nantinya, di daerah Anda itu memang didukung oleh pemerintah atau stakeholder yang ada. Nah, contoh nih ya, ada tren yang meningkat dalam preferensi konsumen terhadap produk yang berkelanjutan dan pemerintah memberikan subsidi untuk bisnis yang ramah lingkungan misalnya ya. Jadi itu pasti itu insya Allah nanti bisa peluangnya sangat besar. Nah, berikutnya adalah threat ya, ancaman. Jadi persaingan pasar ya. Kita perlu analisis pesaing yang mungkin memiliki keunggulan lebih besar seperti harga yang lebih rendah ataupun merek yang lebih dikenal ya. Kemudian perubahan ekonomi yang bisa muncul ya. Kita evaluasi resiko ekonomi seperti resesi ya. Kalau kemarin kan ada pandemi ya, COVID-19 itu, kemudian inflasi atau fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya dan harga jual. Nah, kemudian berikutnya adalah perubahan regulasi. Ini kita perlu tinjau ya, kemungkinan perubahan regulasi yang bisa berdampak negatif pada bisnis Anda seperti peraturan baru yang memperketat standar produk ataupun meningkatkan biaya operasional ya. Jadi termasuk mungkin perubahan di pemerintahan ya. Jadi ini juga bisa menimbulkan ancaman juga ya. Contoh nih ya, persaingan di pasar ini sangat ketat misalnya dengan beberapa pemain besar yang mendominasi dan memiliki anggaran pemasaran yang jauh lebih besar dan bahkan mungkin dimungkinkan terjadi kartel di sini. Nah, ini semua harus diperhitungkan ya. Jadi mungkin ya untuk sementara pembahasan kita sampai di sini ya, bahwasanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat nantinya ya, kita sharing ya tentang analisis kelayakan termasuk di dalamnya SWOT ya untuk bisnis atau untuk program kreativitas mahasiswa ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.